Sendu bermain di jiwaku, kenang apa yang akan berlaku, bagaimana harus kami kuat dengan ujian begitu hebat. Syahdu berasa di hatiku, ku harap bukan yang hakiki, kurniakan jalan yang terang agar aku mampu berjuang. Bantulah kami, Tuhan, tunjukkan kepada kami agar kami bisa menyambutnya Ramadan, bulan mulia. Ramadan ini mungkin sepi, Ramadan ini mungkin akan sunyi, tapi jangan kita tinggalkan nikmat dan hikmah Ramadan. Ku menadak tangan dan berdoa agar semuanya sempurna. Ku mendambakan kekuatan
sebulan penuh kita berpuasa. Jangan lupa memperbanyak ibadah, tadarus tarawih dan bersedekah. Jangan lupa memperbanyak ibadah, tadarus tarawih dan bersedekah. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syahru Ramadan syahrus siyam. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ya Rabbi, sampaikan umur kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya rasulah ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat taufik hidayah serta inayah. Tentunya dalam kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan parenting di bulan April tahun 2021. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang berupa syariah ajaran agama Islam. Para pemirsa channel Al-Kayis dan para peserta parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan parenting ini insya Allah tetap istiqomah tentunya dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap istiqomah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara parenting pada bulan April tahun 2021 ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian acara yang keempat ucapan selamat menjalankan ibadah puasa, kemudian acara yang kelima yaitu tausiah, kemudian acara yang keenam tayangan Fajar Berkah Ramadan, kemudian acara yang ketujuh yaitu iklan, kemudian acara yang kedelapan sambutan parenting, kemudian dilanjutkan acara yang kesembilan yaitu penampilan dari adik-adik siswa TK, kemudian dilanjutkan penutup atau doa. Demikian telah tadi para pemirsa channel Al-Kayis dan para peserta parenting yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis. Sebelum kita lanjutkan acara, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Semoga acara kita dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para pemirsa, untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana pada malam hari ini akan dibacakan oleh para siswa-siswi dari SD Islam Integratif Al-Kayis. Kepada para pembaca ayat suci Al-Quran, kami persilahkan. Assalamualaikum
Ya, para pemirsa channel Akayis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para peserta parenting baik dari PG, TK maupun SD, demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh siswa-siswi SD Islam Integratif Al-Kayis. Untuk acara yang ketiga yaitu tayangan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh siswa-siswi dari Al-Kayis. Pemirsa, marilah kita tayangkan dari ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bersama-sama. Kami siswa Al-Kayis, kami siswa Al-Kayis, kami siswa Al-Kayis, mengucapkan kami siswa Al-Kayis mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa 1442 Hijriah. Kami siswa Al-Kayis mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pemirsa channel Al-Kayis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para peserta parenting yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi tayangan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa yang disampaikan oleh para siswa-siswi dari Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis. Baik pemirsa, untuk acara yang kelima yaitu tausiah, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hafidh Widodo selaku Direktur Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis. Kepada Ustadz Dr. Hafidh Widodo selaku Direktur Utama Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kayis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur terus kita syukurkan dalam diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan nikmat kepada kita begitu luar biasa. Tidak ada satupun nikmat yang diberikan kepada kita semuanya manusia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita.
Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan parenting kali ini, ingin kita mengangkat satu tema tentang peran Al-Quran dalam pendidikan anak. Al-Quran sebagaimana yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan yang berfungsi sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sebagai pembeda antara hak dan batil. Sebagai penjelas setiap perkara. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tidak berlebihan ketika kita mendidik putra-putri kita. Agar putra-putri kita benar-benar menjadi generasi Qurani. Generasi yang terbimbing oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah SWT sudah sampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu sebagai nidhamul hayat, sebagai aturan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kembali lagi anak-anak kita harus betul-betul memahami Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi landasan hidup bagi kita. Pertama, apa yang kita lakukan dalam pendidikan? Pertama, anak-anak kita dekatkan dengan Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu kunci utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, ini sebagai mukjizat yang semua orang memiliki potensi untuk bisa menghafal Al-Quran. Apalagi putra-putri kita ketika menghafal Al-Quran, ini kinerja otak semakin cerdas. Semakin cerdas. Karena otak manusia ini terdiri dari sinaps-sinaps otak yang kemudian ketika diisi dengan Al-Quran, Pak Insya Allah, maka file-file otak anak kita akan keluar terwujud dalam perilaku dan bahasa ucapan Al-Quran, perilaku. Terlebih adanya fadilah ketika anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Beliau akan memberikan kemuliaan kepada orang tuanya dengan memberikan mahkota yang akan disematkan pada orang tua penghafal. Yang kedua, selain mengarahkan anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, kalaupun tidak penghafal 30 juz, ya paling tidak punya target. Berapa yang harus dihafal untuk anak-anak? Karena setiap anak memiliki kemampuan berbeda. Tapi bukan berarti tidak bisa menghafal. Yang kedua, bagaimana kita menuntun anak-anak kita melaksanakan Al-Quran. Sedikit demi sedikit perintah-perintah Al-Quran mulai diajarkan. Lebih-lebih ketika anak-anak kita sudah menginjak dewasa, balik. Biasanya kalau anak-anak putri kita itu usia 11, 12. Kalau untuk yang laki-laki biasa 13, 14 sudah balik. Dan ketika balik, maka anak-anak kita ini bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Maka ketika dia melakukan aktivitas perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan bisa mendatangkan dosa bagi mereka. Oleh karena itu, sebelum balik, putra-putri kita, mari kita ajak untuk mengamalkan Islam sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Tentu tidak baik ketika kita menyuruh anak kita melaksanakan Al-Quran Islam, tetapi orang tuanya justru jauh dari Al-Quran, justru jauh dari Al-Islam. Oleh karena itu, teladan dari orang tua saya kira sangat penting untuk kita lakukan
untuk putra-putri. Yang ketiga, setelah menghafalkan Al-Quran, setelah kemudian melaksanakan Al-Quran sedikit demi sedikit, yang ketiga adalah menyampaikan atau mendakwahkan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Mau mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran tidak saja dipelajari, tidak saja dihafal, tidak saja kemudian dipraktekkan, tetapi kewajiban berikutnya adalah menyampaikan Al-Quran kepada semua manusia. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang tua, mengajak anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, ya, mempraktekkan Al-Quran, dan menyampaikan Al-Quran. Pak, insya Allah dengan tiga hal ini ketika dilaksanakan, dilakukan oleh kita sebagai orang tua, oleh anak-anak kita, maka kita akan menjadi khairukum. Sebaik-baik kita, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan melaksanakan serta menyampaikan, mendapatkan Al-Quran. Semoga sedikit ini bisa memberikan penjelasan dan semoga parenting kali ini bisa memberikan makna bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa channel Al-Kayis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sambutan dan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Hafidz Hidayat. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Baik pemirsa, untuk acara berikutnya yaitu tayangan Fajar Berkah, dan marilah kita saksikan bersama tayangan kegiatan siswa-siswi selama bulan Ramadan 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Kayis yang berupa ngabalis dan Fajar Berkah Ramadan. Marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar Ramadan kan hampiri dunia, bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua alam semesta berzikir dan juga bertasbih. Ya Allah, berkahilah kami bulan Syaban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, kini terangkai kata dengan bismillah, juga terucap salam saat mengiring doa. Semoga berjumpa dengan bulan suci, bulan pengampunan penghapus dosa. Akan hadir di depan mata, Fajar Ramadan kan hampiri dunia, bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua Ya pemirsa, demikianlah tadi tayangan ngabuburit dan Fajar Berkah bersama
Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tayangan dari kegiatan siswa-siswi dari PG dan TK Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Qais. Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Ramadan, bulan suci penuh rahmat dan ampunan. Mari kita berlomba-lomba berbuat amal soleh, menggali kebaikan demi meraih surga Firdaus yang jadi harapan. Ayat-ayat suci dilantunkan, hatamkan Al-Quran sebagai tujuan Ramadan. Di sana ada malam 1000 bulan yang Allah berikan. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya pemirsa, demikianlah tadi tayangan dari kegiatan dari PG TK Al-Qais. Untuk acara selanjutnya yaitu
sambutan parenting dan program dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Qais yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan. Kepada Ustadz Abdul Latif, Sarjana Pendidikan dan Kepala Sekolah SD Islam Integratif Al-Qais, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel Al-Qais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidah, para wali, siswa baik dari PG, TK maupun SD Islam Integratif Al-Qais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas karunia limpahan rahmatnya sehingga kita malam hari ini tetap istiqomah bisa menjalankan parenting walaupun melalui virtual online. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadikan pencerah bagi kita, menjadikan amal ladang pahala bagi kita, agar menjadikan kehidupan kita lebih bermakna sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasul-Nya. Para pemirsa channel Al-Qais, para wali, para asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Parenting adalah momen pertemuan kita bersama selaku orang tua. Karena sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mendidik putra-putri kita, untuk mendidik anak-anak kita, untuk senantiasa berada di jalan Allah dan Rasul-Nya, senantiasa di jalan Islam, yang dengan itu menjadi wasilah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, menjadi tanggung jawab kita lah, menjadi tanggung jawab para orang tua untuk menjaga keluarganya, menjaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Tentunya tanggung jawab ini menjadikan kita senantiasa berada untuk mendidik putra-putri kita, keluarga kita, senantiasa berada di jalan Allah dan Rasul-Nya, senantiasa terikat dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, untuk senantiasa menjadikan mereka hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam rangka itulah Al-Qais, Yayasan Pendidikan Islam Al-Qais ini, baik dari PG, TK maupun SD, berusaha membantu meringankan beban para wali, beban orang tua untuk senantiasa mendidik putra-putri mereka ke jalan Islam. Maka kita memberikan satu ilmu yang luar biasa di Yayasan Pendidikan Islam Integratif ini dengan program-program rutin setiap hari yang kita laksanakan, yaitu tidak lain adalah menciptakan mereka menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran dengan program Tahfidzul Quran. Para pemirsa channel Al-Qais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus pada bulan ini, bulan suci Ramadan, Al-Qais menyiapkan program-program yang sangat padat untuk generasi-generasi kita, untuk para siswa-siswa kita. Dengan harapan mereka akan terbiasa dengan amaliyah-amaliyah ibadah, amaliyah-amaliyah ketaatan, agar mereka senantiasa menjadi generasi-generasi soleh yang akan menjadi wasilah bagi kedua orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Di antara program Al-Kais pada bulan Ramadan, yang pertama adalah Fajar Berkah Ramadan, yang setiap hari kita isi dari jam 5 pagi hingga jam 8, yang berupa tahfidzul Quran, murojaah, dan juga pembelajaran, juga sholat duha bersama. Yang kedua ada Ngabalis, ada program khusus Ngabalis yang dari baik dari online maupun offline-nya. Ketika online di channel Al-Kais dan offline-nya di lembaga sekolah. Kemudian ada program sebar takjil dan dilanjutkan program Ramadan Camp atau Pondok Ramadan. Ada program sosial, program yang menanamkan kepedulian anak-anak kita terhadap lingkungan sekitar, yaitu program santunan yatim dan duafa. Kemudian program pembelian tali asih, dan juga ada kompetisi ibadah selama bulan Ramadan, yang harapannya dengan program-program ini semua anak-anak bisa menjadikan terbiasa beribadah, terbiasa dalam ketaatan, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan bersama segera terwujud atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, demikianlah tadi tayangan dari siswa-siswi PG TK Yayasan Pendidikan Islam Integratif Al-Kais. Untuk selanjutnya, yaitu sekaligus menjadi penutup acara pada malam hari ini, saya ingatkan kepada para pemirsa untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Di sini saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.